Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 bakal menjelaskan, mempresentasikan tentang teori kontemporer feminis. Perkenalkan, nama saya Putri Baidotul Mutaharoh, NBI 11518052. Perkenalkan, nama saya Angelina Victoria Simo, NBI 11518.047. Perkenalkan, nama saya Devinda Atma, NBI 1151800-297. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi contemporary feminis. Contemporary feminis terbagi atas dua bagian. Yang pertama, post-feminisme, dan yang kedua, ekofeminisme. Post-feminisme merupakan kritik kultural atas feminisme yang dipopulerkan oleh media massa seperti televisi dan iklan, membawa perempuan pada belitan ganda atau double engagement. Yang kedua, ekofeminis. Ekofeminis adalah suatu paham tentang keterkaitan antara perempuan dan alam semesta, terutama dalam ketidakberdayaan dan ketidakadilan perlakuan pada keduanya. Baik, saya akan lanjutkan kepada teman saya Putri Baidoto. Sekarang saya menjelaskan tentang sejarah kontemporer feminis. Yang pertama adalah post-feminis. Mulai muncul itu pada tahun 1920, yang dalam substansi analisnya membuka pembelaan terhadap perempuan, bahwa tidak harus anti terhadap laki-laki. Dan muncul kembali pada tahun 1980-an dengan makna yang beragam. Post-feminis merupakan pandangan lanjutan dari feminis konvensional. Post-feminis perbedaan mendasar dengan feminis konvensional yang cenderung melihat segala ketidakseimbangan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebagai ulah mutlak laki-laki. Begitu pula dalam hal menganalisis segala tindakan perempuan yang dianggap sebagai bagian dari budaya patriarki. Post-feminis juga memandang bahwa perempuan mulai paham porsi-porsi kekuasaan dan kebebasan atas pembagian dengan laki-laki yang biasa disebut dengan relasi gender. Relasi gender mengindikasikan adanya kesetaraan hubungan interaksional antara perempuan dan laki-laki dalam realitas sosial. Post-feminis merupakan bentuk pembaruan dari feminisme dalam mengkaji persoalan perempuan di dunia secara progresif dan kritis, sehingga kajian tentang perempuan tidak berhenti pada kajian konvensional yang nantinya bisa menjadi perempuan kembali pada ketertindasan. Post-feminis hadir sebagai kajian postmodern yang tentunya berpihak pada perempuan. Ini yang kedua, yaitu ekofeminis. Tokohnya adalah Francois de Aubon di tahun 1974. Francois seorang sastrawan yang diketahui pertama kali mengungkapkan kata ekofeminis dalam bukunya La Feminisme ou la mode. Perkembangan feminis kepada ekofeminis merupakan konsekuensi dan kesadaran yang kian meluas terhadap opresi. Opresi adalah tindakan kekerasan ketika satu pihak ditekan dan ketika itu juga ia tidak memiliki pilihan lain, seperti perempuan-perempuan Indonesia selama ini disuruh bekerja di sawah, menjual hasil bumi, terus menenun kayu, mengelola hasil bumi,
dan lahan yang menjadi domus serta modal utama baginya melalui kerapatan sistem kapital. Tanah-tanah ini diambil alih, dijauhkan dari perempuan, dikeringkan, dan dirombak menjadi objek infrastruktur atas nama pembangunan. Ekofeminis tidak lagi memperjuangkan struktur sosial atau kekerasan semata. Ekofeminis memiliki tugas besar dalam mengepaskan permasalahan ekologi dan gender. Ekofeminis menjadi perjuangan alam, kelas dan gender menjadi satu hal yang terintegrasi. Perbedaan perempuan dan alam adalah hanya pada cara keduanya merespon opresi yang dialami. Alam rusak dan dengan sendirinya menyebabkan kerusakan secara langsung kepada manusia. Alam yang terlalu lama menerima tekanan akan melawan dengan cara natural, yaitu bentuk ketidakseimbangan alam. Sementara perempuan mempunyai kesempatan untuk mengubah kondisi melalui rasio, energi, dan keberadaannya sebagai ciptaan yang aktif. Perlawanan yang natural pada gerakan ekofeminis adalah muncul kesadaran akan tekanan yang dilakukan sistem patriarki. Oke, selanjutnya bakalan dilanjutkan oleh Devinda. Baik, untuk contohnya dari teori kontemporer feminis, yaitu terlihat jelas salah satunya ada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Masyarakat tradisional mengatakan bahwa suami yang kasar akan bertobat adalah kuncinya. Kelompok feminis mengharapkan perempuan korban KDRT segera meninggalkan suami pelaku kekerasan, tetapi yang diharapkan para istri mereka sudah lelah berdoa tapi juga tidak ingin berpisah. Mereka hanya ingin suami berhenti melakukan kekerasannya. Kemudian untuk contoh dari post-feminism, ketika perempuan telah memiliki segalanya, kemudian mereka menjadi resah dan tidak bahagia. Perempuan yang telah memiliki karir dan pendidikan serta menolak menikah pun merasa cemas. Mereka menyadari sudah memiliki keterbatasan usia untuk memiliki anak dan merasa gelisah karena telah keluar dari jalur ibu. Saat itu, media mulai secara masif bergerak meliput perempuan-perempuan yang meskipun berkarir tetapi tetap memperhatikan keluarga dan bahagia berada di tengah keluarga. Sedangkan kondisi ini mendorong para feminis urung memperjuangkan hak-hak perempuan. Kemudian untuk contoh dari ekofeminis, masyarakat di sekitar Molo membentuk sebuah kelompok perempuan penenun dan pertanian organik, serta kelompok ternak. Mereka menghijaukan daerah sekitar dengan sumber air, tanaman asli, membangun lumbung pangan, dan memperbanyak pewarna alami untuk tenun. Meski perusahaan tambang berhasil diusir, namun perjuangan mereka belum selesai. Itu dia penjelasan dari kelompok kami tentang teori kontemporer feminis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.